Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Gimana kabarnya, sehat? alhamdulillah. Ibu sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Bu, hari ini kan Ibu nanti ada coaching ya bersama Ibu Anita ya. Iya benar banget Bu. Sebelum coaching itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu, terkait dengan rubrik penilaian nanti ya. Oke, siap Bu. Saya kan menjadi observer ya, jadi ada beberapa di rubrik penilaian itu ada beberapa yang harus saya sampaikan ya. Sebelumnya itu tentang ini prinsip coaching ya. Jadi ada prinsip seorang coach itu yang pertama itu kemitraan ya. Nah, di kemitraan kemudian proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi ya. Nanti maksimal potensi coaching ya. Terus kemudian ibu juga harus memiliki kompetensi ini, kan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara penuh, lalu mendengarkan secara aktif. Baik, Ya, Ibu. ya, tiga itu. Nah, selain itu juga ibu harus saat coaching nanti menerapkan alur Tirta ya, yang ada 4 ya, yang sudah ibu ketahui ya, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir yang keputusan tanggung jawab. Dan menggali coaching ya supaya bisa menemukan ide-idenya sendiri ya. Oke, sebelum dimulai ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Wah. Boleh banget Bu. Jadi kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu terapkan nih dalam pengembangan proses coaching ini? Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Tentunya yang ingin saya kembangkan nanti ketika saya mengcoaching teman saya atau rekan sejawat saya, yaitu pertanyaan berbobot, ya, pertanyaan berbobot dan mendengar secara aktif Ibu. Oke, jadi ada 2 ya? Ada 2 kompetensi yang insya Allah bakal akan saya kembangkan. Luar biasa. Jadi 2 kompetensi yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira bagian kompetensi yang mana sih yang ingin lebih spesifik lagi yang Ibu mau akan kembangkan? Di antara 2 itu. Dari kedua itu yang akan saya benar-benar dalamkan, nanti perdalam ya Bu ya, yaitu tentang pertanyaan berbobot dan pertanyaan berbobot yang nantinya bisa menggali potensi coaching ya, dan sehingga dia bisa dengan luas gitu menceritakan dan memberikan informasi sehingga saya bisa membantu menuntun dia menemukan ide-ide yang dia miliki dan mengarahkan dia untuk menemukan solusi-solusi yang dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Nah, kira-kira nih tolak ukur nih yang Bu Eva nanti akan indikator ketercapaiannya itu. Nah, apa sih yang ingin dituju? Nah, yang saya ingin tuju ya Bu, yang pasti saya akan melakukan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan alur Tirta tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan indikator permasalahannya, sesuai dengan rencana aksi yang akan coaching laksanakan atau eksekusi ya, dan nanti saya juga akan berharap tentunya ya dari coaching ini nanti melakukan rencana aksinya itu dengan bertanggung jawab. Oke, baik. Wah, indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya itu melalui alur Tirta ya. Iya betul Ibu. Kemudian ide-ide solusi dari coaching gitu ya, nanti bisa tergali dengan maksimal ya. Iya, harapan kita begitu ya Bu. Iya, semoga nanti bisa tercapai ya. Amin. Sukses proses coachingnya Iya, ya. insya Allah Ibu, terima kasih. Saya harap ya semoga nanti percakapannya bersama Ibu Andika berjalan lancar ya. Tujuan dan indikator ketercapaiannya juga sudah tercapai ya. Oke, siap Ibu. Terima kasih Siap. banyak atas segala masukannya dan jadi saya lebih mengetahui gitu ya apa saja sebelum saya harus coaching itu, apa saja harus saya lakukan gitu. Terima kasih banyak Ibu.
saya yakin Bu Eva udah bisa ya. Insya Allah. Support dari Ibu tentunya. Iya. Terima kasih. Oke, baik, sudah siap? Siap. Oke, ya. Untuk saat ini dulu nanti saya mau lihat untuk proses cuttingnya bersama Ibu. Oke, Ya. siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Bu Anggita gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Eva baik, tapi ya ada sedikit biasalah Bu Eva di kelas, sedikit masalah, emang agak bikin pusing sih sebetulnya Bu Eva. Iya, kelihatan banget ya dari raut mukanya ya. Kelihatan ya, Bu Eva. Kira-kira ada apa sih? Boleh cerita nggak? Mumpung kita ketemu nih, mungkin saya bisa bantu sedikit. Bu Eva ada waktu luang? Bu Anggita, insya Allah ada. Yuk. Alhamdulillah boleh Bu Eva. Jadi begini Bu Eva, saya itu di kelas sedang ada sedikit masalah. Jadi ada beberapa murid saya, 2-3 orang murid saya itu terlihat tidak fokus ketika mengikuti pelajaran saya Bu Eva. Jadi kecenderungannya adalah melamun, asik sendiri di kelas, tidak mau mendengarkan apa yang saya berikan di kelas, dan akhir-akhir ini sering sekali mengganggu teman lainnya. Begitu Bu Eva. Jadi saya sedikit kewalahan karena ya. ikut jadinya akhirnya mengganggu teman lainnya Bu Eva. Pusing saya jadinya. Emang Bu Anggita, nggak usah pusing ya. Memang udah tugas kita ya. Kira-kira Ya, betul, Bu Eva. Anggita bisa tahu nggak atau bisa menggali nggak kira-kira yang membuat anak-anak di kelas Bu Anggita itu tidak fokus itu apa ya? Saya sempat bertanya Bu Eva ke salah satu dari murid tersebut, dan jawabannya adalah dia bilang dia bosan saat mengikuti pembelajaran gitu. Jadi dia tuh bosan, makanya dia melamun, iseng dengan temannya, tidak fokus terhadap pembelajaran, yang berdampak ketika saya menanyakan pembelajaran, akhirnya dia hanya terbengong-bengong saja Bu Eva gitu, tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Itu sih pengakuan salah satu dari murid tersebut ya Bu Eva gitu. Oke, berarti anak murid itu mungkin merasa jenuh dalam kelas ya. Betul, Dan Bu dia Eva. merasa mungkin pembelajaran yang kita berikan itu kurang ada gregetnya gitu ya, kurang menarik mungkin Iya, gitu ya. mungkin ya, Bu Jadi Eva. mereka mungkin selama pembelajaran merasa jenuh dan bosan. Oke, kira-kira range-nya berapa nih sebelum kita melakukan upaya nantinya akan Bu Anggi kita lakukan untuk permasalahan kali ini yang Bu Anggi kita lihat gitu, antara 1 sampai 10 kira-kira upaya apa sebelum upaya itu yang Bu Anggi kita lakukan selama ini kira-kira berapa penilaiannya menurut Bu Anggi kita? 1 sampai Menurut 10. saya di antara 1 sampai 10 sepertinya masih minim sekali ya Bu Eva, masih ada di angka 6 atau 7. Ya kecenderungannya sih di angka 6 Bu Eva. Mungkin ya saya sadari juga bahwa pembelajaran yang saya berikan memang membosankan bagi anak gitu. Saya kurang menerapkan berbagai metode, berbagai model pembelajaran, juga kurang menerapkan media pembelajaran yang beragam bagi anak, sehingga mereka timbul rasa bosan dan kejenuhan dari pembelajaran yang saya berikan itu. Mungkin dinilainya saya itu monoton karena kurang kreativitas saya di kelas Bu Eva. Oke. Menurut Bu Anggita nih, ada nggak upaya yang akan Bu Anggita lakukan untuk bisa memunculkan lagi semangat belajar pada peserta didik Bu Anggita, sehingga mereka itu terpacu untuk semangat lagi gitu belajarnya, sehingga mereka itu di kelas itu merasa sangat-sangat apa ya, kangen lah gitu, pengen cepet-cepet datang ke kelas gitu bersama Bu Anggita. Saya harus merubah pola pembelajaran yang saya berikan pada anak-anak Bu Eva, dengan menerapkan tadi, karena anak-anak tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan, sepertinya saya harus merubah model-model pembelajaran di dalam kelas, metode yang beragam, juga media-media yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan murid. Saya juga harus memperhatikan bahwa anak-anak mungkin di tengah-tengah jenuh. Saya akan coba berikan kuis, games, atau ice breaking yang lebih beragam lagi, sehingga mengembalikan minat dari anak-anak untuk mengikuti pembelajaran di kelas saya Bu Eva. Iya, tentunya ya Bu Anggita ya, kita sebagai guru
mungkin seperti yang Bu Anggita tadi sampaikan, harus lebih banyak metode, lebih kreatif. Saya senang sekali mendengar Bu Anggita mengutarakan ide-ide kreatifnya Bu Anggita. Potensi sebenarnya yang dalam diri Bu Anggita itu sebenarnya banyak. Mungkin ada kejenuhan kita juga ya dalam kegiatan proses belajar mengajar ya, sehingga mungkin belum muncul lagi gitu. Oke. Ketika itu saya pernah menggunakan media pembelajaran untuk anak-anak Bu Eva. Saya membawa boneka, saya menggunakan puppet gitu untuk menceritakan dongeng waktu itu. Jadi cerita fiksi. Jadi saya bawa medianya itu puppet, saya bawa dari rumah. Saya bawa boneka tangan, lalu juga saya membuat dari gambar yang ditempelkan pada stik es krim sebagai puppet, dan itu alhamdulillah anak-anak semua sangat antusias ketika itu, tertarik gitu. Jadi mereka benar-benar memperhatikan pembelajaran yang saya berikan kala itu Bu Eva. Tidak ada yang ngobrol, jadi betul-betul semua terlibat. Dan ketika saya meminta mereka untuk beraktivitas seperti drama kecil, mereka sangat antusias, senang sekali gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh saya ketika itu, mereka benar-benar mengambil enjoy gitu Bu Eva dengan kelas saya gitu. Salah satunya itu sepertinya bisa saya terapkan ke depannya gitu, karena media yang saya gunakan juga unik, mungkin mereka baru lihat dan beragam, menyenangkan ya. Jadi mereka tertarik lagi gitu. Semua siswa bisa berkolaborasi, bisa antusias, bisa masuk ke dalam pembelajaran dengan fokus. Keren banget ya, berarti Bu Anggita tidak pernah berhenti untuk belajar. Intinya Bu Anggita menggali terus potensi yang ada pada diri Bu Anggita, sehingga Bu Anggita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di dalam kelas ya, suasana yang kreatif, dan anak-anak itu kayaknya memang menantikan nih ya untuk Bu Anggita kembali lagi menjadi Bu Anggita yang sesungguhnya. Oke, nah kira-kira prioritas yang akan Bu Anggita lakukan apa ini, dan kapan bisa diterapkan? Tentunya prioritas saya adalah menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu. Artinya sesegera mungkin saya harus mulai menerapkan gitu kan, mengimplementasikan model-model pembelajaran, metode serta media pembelajaran yang beragam, disesuaikan dengan anak, juga menggunakan ice breaking dan banyak games-games lainnya, agar anak mulai masuk kembali lagi ke dalam pembelajaran secara fokus. Untuk kegiatannya saya akan laksanakan secepatnya, insya Allah minggu depan. Minggu ini saya akan coba mulai merancang dulu tahapan mana saja yang harus saya mulai, dan minggu depan saya akan sudah mulai menerapkannya di dalam kelas. Masya Allah, benar-benar ini ya, idenya segar sekali ya. Di tengah-tengah kejenuhan mungkin yang kita alami saat ini, Bu Anggita sudah mulai lagi semangatnya kelihatan gitu ya, muncul lagi gitu. Karena sebenarnya Bu Anggita ini tidak ingin gitu anak-anak itu merasa jenuh di dalam kelas, inginnya anak-anak itu merasa nyaman, aman, dan tentunya aktif ya di dalam kelasnya Bu Anggita ya, sehingga mereka merasakan pembelajaran itu bermakna bersama Bu Anggita ya. Kira-kira berapa lama nih jangka waktu yang Bu Anggita perlukan untuk melakukan ini, eksekusi ini? Kalau untuk jangka waktu pelaksanaannya akan saya coba laksanakan secepatnya ya Bu ya. Hanya dalam proses hasilnya mungkin itu lebih membutuhkan proses yang lebih lama lagi gitu Bu, karena tidak bisa langsung begitu saja gitu kan. Jadi semuanya bertahap, insya Allah sesegera mungkin akan dilaksanakan. Karena ini pembelajarannya itu berproses ya, jadi kita nantikan ya, mungkin tahapan-tahapan yang dirancang sama Bu Anggita nanti perlahan dilaksanakan sesuai dengan alur yang sudah dirancang oleh Bu Anggita, sehingga pembelajaran bermaknanya bisa dirancangkan langsung oleh peserta didik Bu Anggita. Saat ini untuk melaksanakan rencananya Bu Anggita ini, siapa yang akan terlibat dalam proses rencana perbaikan yang akan Bu Anggita laksanakan? Tentunya dalam prosesnya saya membutuhkan dukungan dari semua pihak ya Bu. Yang pertama yaitu kepala sekolah, rekan sejawat,
dan tidak lupa yaitu orang tua murid, karena kita dalam satu lingkungan sekolah tentunya saling berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang betul-betul kondusif, menyenangkan, efektif, dan juga bermakna bagi murid. Keren banget ya Bu Anggita ya. Berarti Bu Anggita akan berkolaborasi bersama stakeholder yang ada di sekolah. Betul, Ibu. Sehingga semua dengan perannya bisa saling bersinergi satu sama lain. Wah. Oke, keren banget Bu Anika. Semoga sukses nanti ya. Amin, Pelaksanaannya Ibu. berjalan dengan lancar. Adakah komitmen Bu Anggita untuk penguatan ini biar bisa berjalan sesuai harapan sehingga tujuan yang akan Bu Anggita capai itu bisa terlaksana sesuai dengan harapan Bu Anggita? Tentunya mungkin bisa 100% terlaksana gitu. Komitmen apa saja yang Bu Anggita akan pegang gitu? Harus ya Bu, dalam tentu saja. melaksanakan ini tentunya harus ada komitmen di dalamnya Iya. gitu. Komitmen saya adalah konsisten, terus belajar, menggali informasi, tentunya mengupdate dan mengupgrade pengetahuan saya, juga saling berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, juga dengan guru-guru sekolah di dalam maupun di luar gitu. Jadi saya akan dapat umpan balik dari sana juga. Tentunya semua hal yang dilakukan itu juga melalui proses dan demi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna tadi untuk anak ya Bu, sehingga saya dirindukan selalu oleh anak kehadirannya di dalam Masya Allah, kelas. keren banget ya. Pokoknya positive vibes banget ya ini ya Bu Anggita Harus, ya. Bu, Harus iya. ya, supaya anak-anak juga kalau dari gurunya sudah positif, insya Allah nanti anak-anaknya juga jadi positif gitu, Pak. Amin. Mungkin terakhir dari saya Bu Anggita, bagaimana perasaannya setelah kita melakukan coaching ini? Aduh, alhamdulillah Ibu, saya merasa plong sekali gitu, bisa ngobrol dengan Ibu gitu, bisa berbagi gitu kan, dari apa yang kita bicarakan juga alhamdulillah saya sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tadi gitu, sehingga sesegera mungkin bisa melaksanakan apa yang tadi saya rencanakan. Lega sekali Ibu. Lega banget Terima ya. kasih banyak. Sama-sama Bu Anggita, saya juga senang bisa setidaknya kita sama-sama belajar bersama ya. Saya juga jadi tahu gitu, mungkin jadi pembelajaran juga nanti ke depannya untuk saya. Baik pribadi, ya. Ibu. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini Bu Anggita. Semoga cepat tereksekusi rencananya dan semoga terlaksana dengan lancar dan murid-murid Amin, amin. kembali lagi fresh bersama Bu Anggita ya. Amin. Kegiatan belajar mengajarnya bermakna ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak, Bu Sekali Anita. lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Eva, sudah selesai coachingnya tadi bersama Bu Anggita. Iya Ibu, alhamdulillah sudah selesai tadi. Tadi saya sudah mengamati proses percakapannya dengan Bu Anggita. Ya. Ya, jadi terkait proses coaching ini ada beberapa catatan nih yang sudah saya buat ya Bu Eva. Iya, Ibu. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal nih ya. Boleh. Nah, apa sih yang sudah Ibu lakukan nih tadi saat melakukan coaching bersama Bu Anggita nih? Nah, apa juga yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tersebut? Oke Ibu, terima kasih waktunya Ibu ya. Tadi alhamdulillah saya sudah coaching sama Bu Anggita. Nah, yang sudah saya pencapaian yang sudah saya laksanakan itu kemitraan ya, tentunya tadi seperti yang Ibu tadi beri masukan kepada saya, prinsip coaching itu ya, kemitraan sudah saya coba laksanakan dan saya berkolaborasi dengan Bu Anggita. Saya mencoba menggali informasi dan berusaha gitu mencari apa nih yang jadi permasalahan Bu Anggita ya, yang menjadi beban beliau saat kegiatan KBM berlangsung. Dan proses ini juga kemudian saya sudah melakukan kompetensi intinya yang tadi saya tekankan itu kan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Alhamdulillah dengan secara perlahan gitu saya mengamati gitu, saya juga mencoba untuk masuk ke dalam Bu Anggita sehingga saya bisa mengarahkan beliau gitu, menuntun ibaratnya gitu ya, menuntun beliau untuk menggali berbagai macam ide dan solusi yang keluar dari Bu Anggita sendiri gitu. Oke, jadi Ibu sudah sampaikan ya, Ibu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya tadi. Iya, betul. Oke, jadi catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan ya. Iya, Tadi betul. saya lihat ketika ngobrol tuh
santai, rileks gitu ya, tidak ada perbedaan gitu ya. Oke, kemudian tadi sudah melakukan prinsip coaching proses kreatif Ibu ya. Tadi catatan saya tuh di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari Bu Anggita ya. Nah, kemudian jadi coach itu tadi mengeluarkan berbagai solusi terkait masalahnya ya. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan dari Bu Eva. Jadi membuat coach itu menggali ide-idenya sendiri Iya ya. betul, sehingga dia menemukan jawabannya sendiri ya Iya Bu. betul. Nah, tadi Ibu juga membuat pertanyaan berbobot ya. Ini memaksimalkan potensi dari seorang coach gitu saya perhatikan. Nah, kompetensi inti yang diberikan juga tadi sesuai dengan kelas supervisi ya. Dia sudah ada 2 nih tadi yang diharapkan ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke. Nah, dari catatan yang sudah saya lihat nih, sepertinya semuanya sudah terlaksana. Alhamdulillah, Ya. terima kasih Ibu. Ya. Nah, prosesnya tadi sudah baik ya, dimana Ibu sudah memulai tujuan tadi ya, terus kemudian Ibu menggali identifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa hebat ya. Kemudian pertanyaan dengan rencana aksi yang membuat tadi coach menjelaskan dapat menggali ide-idenya dari rencana aksinya mau ngapain sih gitu. Nah, dari pertanyaan Ibu ternyata coachnya mengeluarkan ide-ide yang luar biasa juga ya. Insya Allah ya Bu. Nah, kemudian dan yang terakhir juga dengan tanggung jawabnya juga ya. Jadi yang rencana-rencana itu akan dilakukan ya. Itu. Nah, alhamdulillah secara gambaran umum Ibu sudah melakukan coaching dengan sempurna. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak berkat Ibu juga yang sudah tadi melakukan pra sebelumnya kita ya Bu ya. Jadi saya punya gambaran sebelum coaching. Ya, tapi ini ada satu lagi nih pertanyaannya Ibu. Boleh ya. Ibu, mangga. Oke. Nah, selain dari yang 2 itu nih tadi, apa ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi gitu sama Bu Eva? Iya Ibu, tadi kayaknya saya memang ada sedikit ya yang saya rasa kurang kuat gitu ya. Nah, mungkin nanti saya akan lebih mengembangkan dari sisi presentnya Bu, kehadirannya ya. Kehadiran. Karena dari segi kehadiran ini tadi mungkin masih agak kaku ya Bu ya. Walaupun kita sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan coach ini dengan dengan arahan saya dia bisa memberikan idenya sendiri, solusinya, cuman memang masih agak kaku ya Bu ya, mungkin itu masih terlihat gitu ya, mungkin dia juga masih rada hati-hati ya untuk mengeluarkan unek-uneknya gitu, mungkin takutnya ada rasa tidak enak atau seperti apa. Mungkin kedepannya saya akan menggunakan teknik stop itu ya Bu ya, untuk supaya kita bisa lebih rileks gitu ya, lebih tenang ketika proses coaching itu berlangsung gitu Bu. Mungkin akan saya coba terapkan gitu Bu, dimasukkan KSN-nya nanti gitu di dalam teknik stop. Ya baik. Jadi kehadiran penuh ya, atau present gitu ya, betul, Ibu. yang menjadi harapan Ibu ke depannya ya. Sebenarnya sudah bagus, sudah baik penyampaiannya tadi. Cuman ada emang beberapa yang tadi Ibu sampaikan ya, present tadi ya, agak sedikit mungkin di awal ya, di awal drawing. Tapi setelah itu, setelah Ibu mengajukan pertanyaan yang lumayan, jadi bisa mengalir ya. Oke, ya. Oke. Kemudian nih, nah potensinya oke. Nih saya juga berharap ya semoga prosesnya nanti menjadi bekal Ibu ya di kemudian hari ya, yang dikembangkan tadi secara present gitu ya, kehadiran penuh. Nah nanti kedepannya semoga proses coach Ibu semakin lebih membaik lagi, lebih perfect lagi ya. Oke, semoga nanti pelayanan Ibu sebagai coach nanti bersama, mungkin setelah Bu Anggita ada teman-teman Ibu yang lain yang akan Ibu coaching ya. Oke. Nah, proses ini sangat luar biasa Ibu, semoga nanti berdampak bagus untuk kedepannya ya. Amin, insya Allah Ibu, terima kasih banyak atas bimbingan dari Ibu juga sehingga saya bisa mengcoaching teman saya sesuai dengan arahan yang Ibu sampaikan. Luar biasa Bu Eva, hebat sekali ya. Terima Sukses kasih ya, Ibu, Bu Eva ya. sukses Ibu juga ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.